Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permata hati, siap jadi anak solihah. Baik, bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Masya Allah. Tetap semangat ya solih-solihah. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ustazah ingin cek semangat anak-anak sekalian terlebih dahulu ya. Coba tepuk semangat. Semangat. Yeay, Masya Allah. Jempol. Luar biasa ya. Kalian semua meskipun belajar di rumah, tapi harus tetap semangat. Baik, pada kesempatan kali ini Ustazah akan menyampaikan pembelajaran tematik tema 8 tentang mengukur suhu panas dan suhu dingin. Namun solih-solihah, sebelum masuk ke pembelajaran, Ustazah akan mengajak anak-anakku sekalian membaca dan mengingat kembali tentang dalil yang ada di Al-Quran terkait dengan pembelajaran kita hari ini ya. Jadi pembelajaran kita hari ini ada di dalam Al-Quran surat Fussilat ayat 39. Ustazah bacakan sekilas artinya ya. Dan di antara tanda-tandanya ialah bahwa kau lihat bumi kering dan gersang. Maka apabila kami turunkan air di atasnya, niscaya ia bergerak dan subur. Sesungguhnya Tuhan yang menghidupkannya pastilah dapat menghidupkan yang mati. Sesungguhnya Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, demikian dalil terkait dengan pembelajaran kita hari ini ya nak. Dan kenapa kita harus mengaitkan segala ilmu atau materi yang kita pelajari dengan Al-Quran? Kenapa, ada yang tahu? Karena sesungguhnya semua ilmu yang kita pelajari itu bersumber dari siapa? Pintar, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bisa kita baca, kita ketahui di dalam Al-Quran ya. Baik, setelah ini Ustazah minta anak-anakku sekalian buka buku tematik tema 8 halaman 174. Nah, di sini Ustazah juga sudah menyiapkan buku temanya. Kita buka bersama-sama ya. Halaman 174. Nah, di sini tertera judul suhu panas dan suhu dingin. Nah, ini yang akan kita pelajari bersama pada pertemuan hari ini. Nah, suhu panas dan suhu dingin. Ternyata nak, Allah itu menciptakan adanya panas dan dingin, dan kita bisa merasakannya melalui dua cara, atau kita bisa mengukurnya melalui dua cara. Yang pertama adalah dengan satuan baku. Yang kedua adalah dengan satuan tidak baku. Dengan satuan baku, anak-anak sekalian bisa melihat ya, apalagi di masa pandemi seperti ini. Kalian pernah melihat ada orang-orang yang hendak pergi ke supermarket atau ke bank atau hendak berangkat bekerja, itu mereka akan dicek suhunya oleh petugas keamanan atau satpam. Nah, itu adalah salah satu alat yang termasuk contoh untuk mengukur suhu tubuh dengan satuan baku. Namun kali ini kita akan lebih mempelajari terkait dengan yang kedua, cara yang kedua, yaitu satuan tidak baku. Nah, ada yang tahu apa alat ataupun media yang bisa kita gunakan untuk mengukur suhu tubuh ataupun suhu benda dengan satuan tidak baku? Pintar, dengan
tangan kita. Ya, jadi nak, tangan kita bisa kita pakai untuk mengukur suhu benda yang ada di sekitar kita. Dan tangan termasuk satuan tidak baku. Pintar. Nah, sekarang Ustazah sudah menyiapkan beberapa benda yang akan kita ukur bersama-sama ya. Di sini ada buku yang sudah Ustazah siapkan. Kemudian ada ini apa? Iya, pintar. Ada batu. Kemudian ada gunting. Dan yang terakhir ada pecahan keramik. Namun nak, benda-benda ini Ustazah ambil dari tempat yang berbeda ya. Jadi buku ini Ustazah ambil di dalam ruangan Ustazah, di dalam almari. Kemudian batu ini Ustazah ambil di lapangan sekolah. Kemudian yang ketiga, gunting sama seperti buku, ini Ustazah ambil di laci meja Ustazah. Dan yang terakhir, pecahan keramik sama seperti batu tadi, ada di lapangan. Nah, coba sekarang kita cek bersama-sama ya, kita ukur bersama-sama bagaimana perbandingan suhu masing-masing benda yang sudah Ustazah persiapkan ini. Nah, yang pertama buku. Nah, ternyata nak, buku ini suhunya itu dingin. Kenapa? Ada yang tahu alasannya? Iya, pintar. Karena buku ini berada di dalam ruangan Ustazah. Dia tidak terkena sinar matahari secara langsung. Makanya dia bersuhu dingin. Nah, kemudian batu. Batu ini suhunya panas nak ya. Ada yang tahu alasannya kenapa? Iya, karena batu ini berada di luar ya. Jadi tadi Ustazah ambil di lapangan dan dia terkena secara langsung sinar matahari sehingga suhunya adalah panas ya. Kemudian gunting. Gunting juga menunjukkan suhu yang dingin sama seperti buku tadi. Alasannya kenapa tahu? Iya, sama seperti buku tadi ya, karena dia berada di dalam ruangan dan tidak terkena oleh sinar matahari secara langsung. Itulah mengapa dia bersuhu dingin. Dan yang terakhir, pecahan keramik. Dia menunjukkan suhu yang panas, yang panas karena dia berada di luar ruangan. Dia terkena oleh sinar matahari secara langsung, sama seperti batu. Baik soli-solihah, demikian tadi kita telah mengukur suhu benda yang sudah Ustazah persiapkan ya. Dan sekarang giliran anak-anak sekalian yang ada di rumah mencoba untuk mempraktikannya secara langsung. Baik soli-solihah, sekarang kita akan melanjutkan percobaan yang kedua. Setelah tadi kita sudah mengukur suhu benda yang sudah tadi Ustazah persiapkan dan kita sudah mengetahui perbedaannya. Mana benda yang memiliki suhu panas dan mana benda yang memiliki suhu dingin. Berikut juga dengan alasannya. Nah, sekarang di sini sudah Ustazah persiapkan ada 3 wadah yang semuanya ini sudah terisi air. Namun nak, di sini jenis airnya berbeda ya. Jadi wadah A ini tadi Ustazah isi dengan air yang sudah matang ya. Air yang sudah matang yang ada di termos. Kemudian yang wadah B ini adalah air kran ya. Kemudian yang C ini adalah air yang Ustazah ambil dari kulkas. Nah, kita akan mengukur dan membedakan mana air yang memiliki suhu yang lebih panas, yang sedang, dan yang dingin. Nah, sekarang kita akan mengukur ketiga air ini dengan satuan tidak baku. Ada yang masih ingat?
satuan tidak baku tadi apa? Iya, pintar, dengan tangan. Nah, coba Ustazah akan mengukurnya ya. Kira-kira anak-anakku sekalian, ada yang sudah bisa menebak mana wadah yang memiliki suhu yang lebih panas, yang paling panas, yang sedang, dan yang dingin? Masya Allah, pintar. Ya, jadi di antara ketiga wadah ini, air yang menunjukkan suhu yang panas adalah di wadah yang A. Air yang menunjukkan suhu sedang ada di wadah yang B. Dan air yang menunjukkan suhu dingin ada di wadah yang C. Ada yang tahu kenapa alasannya? Iya, betul. Karena wadah A tadi berisi air yang sudah matang ya, yang baru direbus. Kemudian yang B adalah air keran ya, dan yang C adalah air dari kulkas. Nah, itulah yang membedakan suhu ketiga air ini yang ada di tiga tempat atau wadah ini berbeda. Nah, demikian percobaan kita pada hari ini terhadap benda-benda yang ada di sekeliling kita dan juga air yang memiliki jenis yang berbeda. Nah, setelah ini silahkan anak-anak sekalian mencoba mempraktikkannya di rumah masing-masing. Baik anak-anakku sekalian, setelah ini Ustazah memiliki 2 tugas untuk kalian ya. Tugas yang pertama adalah membuat atau mengisi di buku paket tematik tema 8 halaman 176 ya. Di sini anak-anakku sekalian diminta untuk mencari 5 benda yang ada di dalam ruangan dan 5 benda yang ada di luar ruangan. Kemudian anak-anakku sekalian silahkan diisi keterangannya, nama benda tersebut apa saja, dan kalian isi juga lokasi bendanya di mana, dan kemudian kalian centang di kolom suhu panas dan suhu dingin mana saja benda yang termasuk panas dan yang termasuk dingin. Nah, tugas yang kedua adalah anak-anakku sekalian silahkan mencoba mempraktikkan percobaan terhadap suhu air seperti yang tadi Ustazah contohkan ya. Nanti silahkan di video dan kirimkan ke WA grup kelas masing-masing. Baik, kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan adanya suhu panas dan suhu dingin, dan kita sebagai manusia bisa mengukurnya atau membandingkannya mana suhu yang panas dan mana suhu yang dingin. Dan Allah ciptakan tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah untuk kepentingan dan untuk keberlangsungan hidup manusia. Agar apa? Agar kehidupan manusia di bumi ini menjadi seimbang. Manusia bisa merasakan panas dan manusia juga bisa merasakan dingin. Sebagaimana tadi di surat Al-Fussilat Allah katakan bahwa bumi yang tadinya panas dan gersang, kemudian Allah turunkan air hujan dan akhirnya bumi itu menjadi dingin. Dan akhirnya tumbuh suburlah tanaman yang ada di bumi. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini. Pesan dari Ustazah untuk sholih-sholihah adalah tetap jaga sholat 5 waktunya, jangan pernah ditinggal. Jaga sholat duhanya, murojaah, membaca jilid, dan melaksanakan tugas dari Ustazah. Dan Ustazah mengajak sholih-sholihah sekalian untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
kita. Agar apa? Agar Allah senantiasa melindungi kita, menjaga kita dari segala musibah, dari segala mara bahaya, dan dari segala penyakit yang berbahaya. Dan selain itu, kita juga harus berdoa agar Allah segera mengangkat dan menghilangkan wabah virus COVID-19 ini di bumi kita. Demikian dari Ustazah. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.